Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. nama Iya. saya Mariam. Dari Secang, kelompokannya Pak Haji Jadiri. Oh iya, Secang ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kan ngaji di saya datang dari Secang ke sini sama di radio, kata suami saya kan sama. Dek, kalau ngaji nggak usah jauh-jauh, di radio juga kamu siang malam nggak pernah dimatiin, radio orang matiin nggak boleh, kata dia begitu. Kok ngaji jauh-jauh ke Solo, buat di rumah aja sama juga. Ntar kalau kamu nggak percaya tanya Pak Ustadz, bilang gitu suami saya. Ya ntar tak tanyain Kak, saya bilang gitu. Terus ini Pak Ustadz, udah pertanyaan saya begitu, terus ada lagi satu lagi Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa Pak Ustadz? Ada teman saya membutuhkan uang, meminjam uang sama saya nggak punya uang, saya punya anting-anting anak saya 1 gram, saya kasih. Ini ya saya nggak punya uang, punyanya ini doang saya kasih. Terus tapi dia kurang buat tes anaknya, kemarin waktu SMA kelas 3. Terus dia menggadekan Honda Pak Ustadz. Jadi saya mengunjukin jalannya ke tempat penggadean itu, apakah saya berdosa Pak Ustadz? Maka dia minjem 3 juta langsung dipotong 300.000. Nah sekarang orangnya nggak ada Pak Ustadz, pergi bareng gadai Honda, janjinya saya bilang buat 3 bulan, enggak, 2 minggu dia kata begitu. Kok dikit banget waktunya, kedeketan, saya bilang gitu, nggak apa-apa, tapi dia dipotong di 300.000. Yang saya pertanyakan, apa saya berdosa Pak Ustadz menunjukkan orang seperti itu? Nah, yang pergi tadi yang gade. Yang gade, tapi sekarang yang gade orangnya saya cari kemana-mana nggak ada Pak Ustadz, pergi katanya transmigrasi apa kemana. Jadi saya yang ditutup sama orang yang punya uang saya, katanya Bu Mariam, saya kenal sama Bu Mariam, saya tidak mau tahu, pokoknya Bu Mariam tak lapor ke polisi, dia bilang gitu. Loh saya makan apa, saya mau nunjukin tok, memang kerjaanmu seperti itu kok aku sendiri ditangkap polisi, kan saya bilang gitu. Saya kan hanya nunjukin, yang pertanyaan saya Pak Ustadz, saya takut apakah saya dosa Pak Ustadz, saya didatangin terus sama tetangga itu 2 melin ulang tiap hari datang. Terus itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Saya nolong orang kesian gitu, tapi dia kendaraannya masih bagus, speed. Itu pertanyaan saya. Terus ini ada pertanyaan teman saya, tadi meneruskan masalah anak angkat Pak Ustadz. Katanya kalau dia mengangkat anak dari hasil berzina, bagaimana dia untuk mengenalkan orang tuanya begitu Pak Ustadz? Bagaimana Pak? Dia umpamanya dia mau mengut anak tapi hasil berzina, kan dia nggak kenal sama orang tuanya di mana gitu. Bagaimana dia harus mengenalkan anaknya? Ya. Terus satu lagi Pak Ustadz, saya kemarin Pak Ustadz 10 hari nggak dengerin radio, ya Allah rasanya bagaimana ya, tahu Pak Haji Jadiri pergi umroh, dia pergi umroh 10 hari ke sono ke Mekah. Di rumah di siang pada bingung orang-orang, nggak enak banget ya nggak ada radio, nggak denger suaranya Pak Ustadz, rasanya panas. Begitu Pak, makasih Pak Ustadz pertanyaan saya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ngaji di majlis di Solo dengan di radio apa sama? Lah sekarang kamu bisa merasakan sama apa tidak? Kamu ngaji di radio sudah biasa. Nah sekarang ngaji datang di majlis. Lah kok tanya saya, apa sama? Lah kamu merasakan sama apa tidak? Saya itu nggak sama, saya senang sekali kalau ke Solo. Cuman suami saya yang nggak boleh. Lah kok datang ke sini? Saya niat, nggak pamitnya ntar kalau udah subuh colek-colek Kak, aku mau berangkat. Lah itu yang nggak boleh, tidak pamitnya itu nggak boleh. Ya sebaiknya suami, sekarang kamu udah merasakan toh ngaji di Solo, nanti sampai di rumah bilang sama suaminya, minta maaf ya, saya kepingin ngerasake ngaji di Solo langsung, supaya saya bisa membedakan, bisa merasakan ngaji di rumah dengan radio dengan di Solo itu sama apa tidak. Setelah saya merasakan sendiri ternyata tidak sama. Lah supaya suamimu mengerti rasanya, diajak ke sini nanti dirasake gitu loh. Maka saya tidak pamit itu, saya minta maaf karena kalau saya pamit tidak boleh. Nah, padahal saya kepingin bisa merasakan sama apa tidak. Kalau saya belum datang sendiri kan belum bisa merasakan sama apa tidak. Nah kalau setelah merasakan baru bisa menceritakan, wah ternyata lain Pak, ayo datang ke sana yuk, lah gitu. Gitu ya. Kalau di sini cuma dengar suaranya saja, di sana ketemu orangnya gitu loh. Temannya banyak di sana lah gitu. Jadi bisa membedakan karena merasakan. Kalau tidak datang, mung radio aja kan tidak bisa merasakan bedanya.
Jadi banyak dari ibu-ibu dari Semarang 350 orang. Lah kalau sama, ke sini kehilangan duit kamu. Ya toh? Jangan mengharapkan di sini diberi uang. Di sini kehilangan duit, perjalanan dari rumah ke sini berapa. Tapi kebahagiaan apa yang bisa dirasakan tidak bisa diukur dengan uang. Nah gitu kan. Nah kalau sekiranya pengajian dengan radio dengan datang sendiri sama, wes gedungnya rene isine dengar di rumah aja semua. Kan sama itu gitu kan. Nah, lain, maka mesti lain. Ya, Allah memberikan pahala. Malah Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa berjalan, perjalanannya menuju ke majlis ilmu, sahalallah tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Itu berjalan menuntut ilmu, bukan sambil dengar-dengar radio sambil liar tidur ndak. Nah kemudian menunjukkan tempat gade, ibu ya salah. Kalau menunjukkan tempat gade, itu mestinya tunjukkan kepada gade yang sah. Kalau ibu yang menunjukkan tadi berarti gade gelap itu, ya tak? Gade gelap, maka pergi. Kalau tunjukkan kepada gade yang sah, misalnya gade pemerintah, itu dia tidak akan pergi. Jadi tempat pegadaian yang resmi kan ada. Nah, tunjukkan pada orang. Nah, akhirnya ternyata itu bukan gade, penipu itu. Dia menipu. Nah, ibu juga ada kelirunya. Dia menanyakan tukang gade kok ditunjukkan ke penipuan. Ya, ibu juga tidak tahu karena biasanya itu menjadi tukang gade, gitu kan. Nah, jadi kalau besok lagi kalau ditanyakan tempat gade ya tunjukkan gade pemerintah. Halo Pak Ustadz. Ya. Yang gade yang punya Honda yang pergi Kalimantan transmigrasi. Nah, bukannya yang punya kendaraan, yang punya uang mono tetap duduk di sana ngoyak-ngoyak dia. Maka yang punya uang kan yang gade kan. Yang punya uang. Saya punya kendaraan. Saya gadekan pada tukang gade. Saya diberi uang. Kendaraan saya tidak tinggal di situ kan gitu lah. Nah sekarang kendaraannya dibawa pergi. Bukan, kendaraannya masih, orangnya yang pergi. Nah, orangnya pergi? Orangnya yang pergi. Orang yang mana? Orangnya yang punya motor, yang punya beat. Orangnya pergi transmigrasi, yang gade ke, yang gade. Jadi dia ditinggali motor. Tinggali motor. Ya malah tinggal jual loh. Tapi dia nggak mau dia suruh saya ambil. Tapi saya dari mana uang 3 juta, saya bilang gitu sama dia. Enggak, kalau dia gade, hukuman gade itu kan barang yang digade itu menjadi barang tanggungan. Nama gade itu tanggungan. Kalau yang mendapat uang menggadekan barang tadi tidak bisa menebus, maka barang tanggungannya itu bisa dijual sebagai penggantinya. Maka kendaraan itu dijual. Lah kalau cara syariat barangnya itu dijual, kalau lakunya lebih daripada uang yang dikeluarkan, kelebihannya dikembalikan kepada yang punya barang tadi. Tak kira sing lunga sing gade, sing lunga sing gadekke mudah itu, barang tanggungannya ada kok. Jadi berarti dia pergi ditinggali kendaraan, kan tidak rugi. Masih dijual kendaraannya, dijual. Kalau sudah jatuh tempo kok tidak diambil, jual. Nah nanti kalau kepengen bersih, misalnya dia mengeluarkan uang 3 juta, kendaraannya dijual laku 4 juta misalnya. Lah yang 4 juta dikembalikan pada yang punya, gitu. Jadi dia minta, kamu ndak bisa. Lo kok minta balik uang saya dibawa pergi? Lah uangmu dibawa pergi ditinggali kendaraan gitu. Ya, jadi barang kendaraannya tadi sebagai jaminan. Kalau tidak bisa bayar, jaminannya kendaraan itu. Nah gitu ya. Adopsi anak hasil zina. Ya. Kalau anak hasil zina, memang dia tidak punya bapak, tapi punya ibu. Nah biasanya karena dia punya anak itu malu karena hasil zina, sudah dikasihkan orang aja sak-sae. Ya itu tidak apa-apa, tidak dosa karena kalau tidak diupeni, tidak diadopsi oleh orang tadi, banyak anak hasil zina akhirnya cuma dibuang. Nah, daripada dibuang neng got, neng tempat sampah, ya tak upenane.
Lah wong tuane sapa ya serang genah ya soalnya wong tuane saya ndak apa-apa di aku. Buat saya ya. Karena memang itu ya memang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Dia maunya seneng ngrasake zinane tok ning aja lahir, lah kok tahu-tahu lahir. Mulai kan banyak anak yang baru lahir dibuang, kadang di kotan, kadang di sampah, tempat sampah, kadang ditinggal pergi di mana. Itu anak masih baru lahir, nah itu dipungut orang lebih baik, diupeni anak itu. Ya, nah, tentu tidak mengerti siapa orang tuanya, wong hasil zina, tidak mengerti, tidak dosa lah, malah diingertikan anak itu wong tuanya ya kamu yang ngepek tadi, jangan nanti dikatakan kamu dulu anak zina, nanti malah sakit hati nanti ya.